Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala muri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Amma ba'd. Yaitu makalah nomor 11 tentang at-tarjih. Pengertian at-tarjih. At-tarjih secara lugat adalah mengutamakan, takwiyah atau menguatkan. Sedangkan secara terminologi ada dua pendapat. Yang pertama menurut ulama Hanafiyah, yaitu membuktikan adanya tambahan bobot pada salah satu dari dua dalil yang bersamaan atau sederajat. Yang dalil tambahan itu tidak berdiri sendiri. Jadi bila ada dua dalil yang sama dan sederajat, maka kurang lebih bisa menjadi satu penguat atau menjadi penguat dari hadis lain yang mempunyai makna sama. Dari definisi ini memberikan pemahaman bahwa dalil yang secara lahiriah yang bertentangan haruslah berkualitas sama dan sederajat, sehingga dalil tambahan bisa dijadikan pendukung bagi dalil yang didukungnya. Menurut jumhur ulama atau kebanyakan ulama, at-tarjih adalah menguatkan salah satu indikator dalil yang zani atas yang lainnya untuk diamalkan atau diterapkan. Yaitu kalau misal ada dalil yang lemah, maka bila ada dalil yang kuat, maka dalil yang lemah itu dapat diamalkan atau dapat dijadikan hujah. Berdasarkan pengertian tersebut, artinya bahwa di dalam pentarjihan memakai dalil yang kualitasnya doni. Nah, doni itu ada dua sebab. Yang pertama, tidak termasuk dalil qot'iyah. Dalil qot'iyah atau tidak akan terjadi pertentangan di antara dalil-dalil yang lain. Maksudnya bisa dijadikan penguat apabila pengertian serta maknanya tidak bertentangan antara satu dan yang lain. Dan tidak termasuk pula antara qot'i dan dani. Dengan demikian, para ulama sepakat bahwa dalil yang rajih atau dikuatkan haruslah diamalkan, sedangkan dalil-dalil yang biasa disebut majhuh atau dilemahkan ini tidak perlu diamalkan. Atau misal ada dua dalil, yang pertama misal qauli dan yang kedua adalah afal atau perlakuan. Misal hadis yang diriwayatkan secara qauli oleh Nabi, maka itu lebih diutamakan dari hadis yang diriwayatkan Nabi secara afal atau perbuatan. Metode tarjih mengunggulkan salah satu hadis dari hadis yang berlawanan. Maksudnya, dalam metode ini harus disertai dengan pengetahuan faktor-faktor pengunggul, dan jika metode ini tidak dapat ditempuh, maka sebagai alternatif adalah at-tawaqquf atau ditangguhkan. Jadi kalau tidak dapat ditarjih atau dikuatkan atau tidak atau salah atau hadis yang atau menemui jalan buntu dalam mentarjihkan suatu hadis, maka hadis tersebut dapat ditangguhkan. Dan lanjut dilakukan pengkajian, nanti bisa dikaji dengan para ulama atau para ahli hadis yang berkenan dan dalam judul yang sama. Imam Syafi'i dalam menyeleksi hadis-hadis yang dianggap kontradiksi antara keduanya, beliau memberikan dua rumusan. Yang pertama, jika keadaan salah satu dari dua hadis menyerupai kitabullah atau Al-Quran, maka yang dijadikan hujah adalah yang menyerupai kitabullah. Jika dalam hadis tidak ada yang menyerupai, maka ditetapkan salah satunya dengan cara yang pertama, keadaan rawi lebih dikenal dari segi sanad atau sanadnya lebih kuat. Dan yang kedua, keadaan rawi dobit
atau tidak lemah hafalannya. Dan yang ketiga, yang dipilih adalah hadis yang menyerupai makna kitabullah atau menyerupai sunnah Rasulullah yang lain. Dan yang diunggul adalah hadis yang diketahui oleh pakar ilmu hadis dan menggunakan qiyas dalam penjelasannya. Jadi dalam mentarjikan suatu hadis tidak semena-mena atau tidak bisa sembarangan. Harus ada faktor-faktor yang lain, yaitu yang pertama qiyas dari para pakar ulama atau penjelasan dari kitab-kitab lain atau langsung dari ahli hadis atau terdapat kitab-kitab yang lain sehingga dapat disimpulkan mana yang unggul antara hadis yang satu dengan hadis yang lain. Sementara As-Suyuti membagi 3 bagian dalam merumuskan hadis-hadis yang mukhtalaf. Yang pertama, keduanya dikompromikan atau digabungkan. Jika bisa digabungkan, dengan cara ini tidak akan terjadi kontradiktif atau nasah dan tetap wajib untuk mengamalkan antara keduanya. Berarti bila mempunyai makna yang pertama, maka tidak akan terjadi antara kontradiksi atau terjadi permasalahan lagi antara hadis yang satu dengan hadis yang lain dalam mengamalkannya. Dan jika digabungkan, maka kedua hadis tersebut sudah pasti dapat diamalkan. Yang kedua, jika tidak mungkin digabungkan, maka mengamalkan salah satunya yaitu mendahulukan yang nasr, atau bila yang pertama terdapat kesalahan, maka dinasah dengan dalil yang lain serta dan yang memansuhkan itu harus diamalkan, dan yang dinasah tidak usah tapi dapat dibuat referensi. Yang tiga, jika tidak terjadi nasah mansuh, maka mengamalkan dengan cara mentarjih atau mengunggulkan. Seperti tadi, membandingkan antara keduanya mana yang lebih unggul, apakah hadis yang pertama, apakah hadis yang kedua, dengan melihat sanad, kualitas, atau segi matan. Rumusan yang kedua adalah konsep tarjih. Tarjih sesuai yang di atas adalah menguatkan salah satu nasah, ayat ataupun hadis yang saling bertentangan. Dalam teori ini terbagi menjadi beberapa bagian yang harus diperhatikan, yaitu dalam mentarjih suatu hadis yang diperhatikan adalah yang pertama, segi sanad. Imam Asy-Syukani berpendapat bahwa pentarjihan dapat dilakukan melalui beberapa cara, diantaranya menguatkan salah satu nas dari segi sanadnya. Yang kedua, mentarjih dengan melihat riwayat itu sendiri. Yang ketiga, mentarjih melalui cara menerima hadis dari Rasulullah sesuai sanadnya. Yang pertama, sanadnya harus kuat antara perawi satu dengan perawi yang lain. Yang kedua, pentarjihan hadis dilihat dari periwayatan hadis itu sendiri, yang maksudnya berarti antara riwayat itu terdapat ilat atau sad. Jika terdapat ilat atau sad, maka tidak bisa ditarjih. Tidak bisa ditarjih. Yang ketiga, pentarjihan melalui cara menerima hadis dari Rasul. Yang kedua, poin B, bagian yang harus diperhatikan adalah matan. Jadi ketika mentarjih suatu hadis, yang dilihat matannya itu apakah bertentangan dengan Al-Quran atau tidak, bertentangan dengan sejarah atau tidak, atau berlawanan dengan akal atau tidak. Bila berlawanan dengan Al-Quran atau sejarah, maka sudah pasti hadis tersebut akan dilemahkan dalam pentarjihan suatu hadis. Yang ketiga adalah dari segi ilat atau dari segi cacat. Dalam pentarjihan suatu hadis, maka yang dilihat adalah seberapa minim atau seberapa kecil hadis tersebut memiliki ilat, maka dia yang dikuatkan. Apabila ilatnya
banyak atau lebih dari 1 atau 3, maka otomatis hadis itu dilemahkan dan tidak bisa diamalkan dan tidak bisa dijadikan hujah karena hadis tersebut termasuk dalam hadis dhaif. Namun masih bisa diamalkan dalam segi perbuatan asal tidak bertentangan dengan Al-Quran dan kesepakatan para ulama. Itulah presentasi sebagaimana yang telah saya sampaikan guna memenuhi tugas dari Pak Rofat Hilmi atas nama Ahmad Nur Anfa NIM 1930410022. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Apabila ada tutur kata yang salah, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.